Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Sumut Seklasis Medan 1. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang begitu baik dan penuh kasih, yang menganugerahkan bagi kami pagi hari yang indah di saat ini, untuk boleh kami nikmati bersama. Bapa di surga, Engkau tahu, dalam satu hari ini ada banyak aktivitas yang akan kami lakukan. Namun sebelum kami memulainya, kami terlebih dahulu mendengarkan firman yang menguatkan, memampukan kami, sehingga apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Jemaat GKI Sumut Seklasis Medan 1. Firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dari kitab Mazmur 119 ayat 123. Mazmur 119 ayat 123, demikian dikatakan. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah rindu. Rindu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin kita semua pasti pernah merasakan kerinduan dalam hati kita. Mungkin rindu kepada orang tua yang jauh dari kita. Mungkin rindu kepada saudara-saudara kita. Mungkin rindu kepada kekasih kita. Mungkin rindu kepada pekerjaan. Mungkin rindu kepada situasi yang pernah kita jalani ketika masa-masa kecil dulu. Kerinduan seringkali hinggap dalam hati kita, membuat kita merasa, kapan aku bisa bertemu kembali? Kapan aku bisa mengulang kembali? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saya mencoba mencari apa sebenarnya definisi kerinduan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, kata rindu ini merupakan sebuah keinginan atau harapan atau hasrat yang sangat kuat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, saya mau tanya, saudara-saudaraku, kapan kita pernah merasa rindu? Atau saat-saat kapan kerinduan itu ada dalam diri kita? Saya mencoba mencari jawabannya. Dan akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Seseorang akan merasa rindu ketika dia kehilangan sesuatu. Ketika dia tidak bersama dengan orang yang ada dalam benaknya. Misalnya seperti seorang anak yang sangat bersedih karena kehilangan ayahnya. Oleh karena pekerjaan dan lain sebagainya, dia tidak bisa bersama-sama dengan ayahnya, bahkan menjelang detik-detik kematian ayahnya tersebut. Oleh karena kerinduan hatinya yang sangat kuat, ia menulis sebuah puisi yang isinya adalah mengungkapkan betapa rindunya dia kepada ayahnya. Namun sayangnya, ayahnya tidak lagi bisa membaca atau mendengar puisi tersebut. Atau ada jemaat yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kapan kita kembali ibadah di gereja? Saya sudah sangat rindu. Bahkan juga rindu bertemu dengan saudara-saudara jemaat. Kenapa? Karena situasi yang mengatakan kita tidak bisa beribadah pada saat ini. Dia rindu kembali mengulang apa yang pernah dia alami. Dia rindu terhadap sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Nah, karena itu, pernahkah kita merasa rindu terhadap Tuhan? Kapan sebenarnya kita merasakan kerinduan yang sangat besar terhadap Tuhan?
ketika ditanyakan kepada kita, apa jawaban kita? Saya mengajak kita untuk menjawabnya secara jujur dalam hati kita. Apakah kita sama seperti pemazmur yang merasakan kerinduan yang sangat besar dalam hatinya terhadap Tuhan? Melalui nas renungan kita di pagi hari ini, kita dapat memperhatikan dan merenungkan betapa dahsyat kerinduan hati pemazmur terhadap Tuhan. Alkitab menyebutkan pemazmur sangat rindu kepada Tuhan. Dan dalam bahasa aslinya kata rindu ini dituliskan dengan kata kama, memiliki pengertian sesuatu, perasaan yang sangat kangen terhadap sesuatu. Seperti ada yang kurang dalam diri pemazmur ketika dia merasa hidupnya tanpa Tuhan. Seperti ada sesuatu yang hilang, missing dalam diri pemazmur, dan dia tahu jawabannya itu hanya ada dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan nas bacaan kita pagi hari ini, ada dua kerinduan besar dalam hati pemazmur. Kerinduan yang pertama dia katakan, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu. Kerinduan pertama adalah pemazmur sangat mengharapkan, merindukan keselamatan yang dari Tuhan. Ia sadar dengan segala kemampuan, kekuatan apa yang dia miliki, tidak bisa menjadi jaminan baginya untuk mendapatkan keselamatan. Pemazmur juga tahu ada begitu banyak bahaya dalam hidupnya. Ada begitu banyak pergumulan dalam hidupnya yang siap selalu untuk menghantam bahkan menghancurkan kehidupannya. Pemazmur tidak memiliki daya. Yang dia tahu hanya Tuhan yang mampu. Dan dia berharap kepada Tuhan, sangat merindukan campur tangan dan kuasa Allah dalam kehidupannya. Saya coba bayangkan, situasi seperti ini sedang kita alami. Dampak-dampak yang kita rasakan oleh pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Kita bersama-sama menghadapi beban berat dalam kehidupan kita. Beban berat yang mengancam kehidupan kita. Satu kerinduan bagi kita adalah keselamatan dari Tuhan. Satu harapan bagi kita adalah keselamatan dari Tuhan. Kerinduan yang kedua yang diungkapkan pemazmur adalah dan merindukan janjimu yang adil. Janji Tuhan bagi pemazmur adalah sukacita, kebahagiaan, kenyamanan. Pemazmur tahu hanya dalam Tuhanlah dia memperoleh semua itu. Dia katakan kerinduan seperti ini bukan karena pemazmur khawatir Allah lupa akan janjinya, tidak. Tetapi karena pemazmur begitu yakin Allah tidak akan pernah lupa terhadap setiap janji yang pernah dia ucapkan kepada orang-orang yang dia kasihi dan yang mengasihinya. Janji Tuhan, itulah yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, rindu telah menggerakkan hati pemazmur untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan karya Allah. Rindu dalam hati pemazmur yang telah menggerakkan dia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kerinduan seperti inilah yang hendaknya tetap ada dalam hati kita dan yang tetap kita jaga dalam hidup kita. Jangan biarkan kerinduan dalam hatimu padam oleh karena berbagai pergumulan, kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Yakinlah bahwa Dia akan menggenapinya. Yakinlah bahwa Tuhan tetap akan menyatakan apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kerinduan hati kami akan karya keselamatan dan janji Tuhan, itulah yang kami pegang terus. Biarlah kerinduan hati ini
tetap menggelora dalam hati kami. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami, menghadapi tantangan, pergumulan, kami tetap dapat melaluinya. Terima kasih Bapa. Engkau telah berfirman bagi kami. Dan biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan di pagi hari ini digerakkan dan dimampukan oleh kerinduan hatinya kepada Tuhan. Berkati ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu di dalam aktivitasnya di hari ini. Lindungi dan sertai serta peliharalah kehidupan kami. Jauhkan ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan biarlah kami selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat kami rindukan, yang mendengarkan dan yang menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita. Salam sehat. Klasis Medan 1.